Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Ayu Purnamasari Triana Agustin dengan NIM 24125247. Perkenalkan, saya di sini akan menjelaskan tentang materi lipid. Untuk yang pertama yaitu ada definisi lipid. Definisi lipid yaitu adalah kata lemak yang berasal dari bahasa Yunani yaitu lipos, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti lipid. Secara umum, lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, dan benzen. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, stearol, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa gambar tersebut itu merupakan struktur trigliserida atau lemak. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis lipid. Lipid itu terbagi menjadi 3, yaitu ada lipid sederhana, lipid gabungan, dan derivat lipid. Untuk lipid sederhana yaitu ada lemak, lilin, dan trigliserida, sedangkan lipid gabungan yaitu ada fosfolipid dan glikolipid. Untuk derivat lipid yaitu terdiri dari asam lemak, alkohol di samping gliserol dan stearol, steroid, dan lemak aldehid. Untuk lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan diberikan tetesan alkohol. Contohnya yaitu ada butter, minyak jagung, minyak biji kapas, lilin merupakan ester asam lemak dari rantai panjang alkohol. Untuk lipid gabungan yaitu merupakan ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Contohnya yaitu ada cerebrosid dan fosfolipid. Untuk derivat lipid yaitu senyawa yang diperoleh dari proses hidrolisis lipid. Contohnya yaitu ada asam lemak, gliserol, dan stearol. Pada struktur jenis lipid ini terdapat 3 gambar. Yang pertama yaitu ada gambar lipid sederhana, di mana lipid sederhana ini merupakan trigliserida yang terdiri dari gliserol dan 3 rantai asam lemak. Untuk lipid gabungan ini merupakan fosfolipid yang ditunjukkan dengan bagian kepala hidrofobik, hidrofilik, dan ekor hidrofobik. Untuk yang derivat lipid, gambar struktur ini tuh merupakan struktur kolesterol yang memiliki struktur cincin steroid. Selanjutnya yaitu ada contoh lipid sederhana. Yang pertama yaitu ada lemak. Lemak adalah turunan karbosilat dari ester gliserol yang disebut gliserida yang berupa trigliserida dan triacylglycerol. Contoh lemak adalah wax atau lilin yang dihasilkan dari lebah. Yang kedua yaitu ada trigliserida, adalah suatu ester gliserol di mana trigliserida itu terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Ketiga asam lemak itu dapat berasal dari jenis yang sama atau dapat pula itu berasal dari jenis yang berbeda dan tergolong ke dalam lemak sederhana yang sulit dihidrolisis oleh larutan asam ataupun basa. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu ada contoh lipid gabungan. Fosfolipid adalah turunan dari senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat. Senyawa fosfolipid merupakan salah satu pembentuk
dan komponen utama pada membran sel bersama-sama dengan glikolipid, kolesterol, dan protein. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh derivat lipid. Yang pertama yaitu ada kolesterol. Kolesterol itu merupakan komponen utama pada struktur selaput sel dan merupakan komponen utama sel otak dan syaraf. Kolesterol ini merupakan bahan perantara untuk pembentukan sejumlah komponen penting seperti vitamin D. Vitamin D itu untuk membentuk dan mempertahankan tulang supaya sehat. Untuk hormon seks, contohnya yaitu ada estrogen dan testosteron. Untuk lipid yang kedua yaitu ada lipid sterol, merupakan derivat lemak yang berasal dari makanan dan dapat pula itu dibentuk oleh tubuh sendiri. Dan sterol yang terdapat dalam bahan makanan yang berasal dari hewan itu disebut dengan kolesterol. Lipid sterol itu seperti kolesterol dan turunannya. Komponen penting dalam lipid membran bersama dengan gliserofosfolipid dan spigomielin. Untuk contoh yang ketiga yaitu ada asam lemak. Asam lemak itu adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida, baik yang berasal dari hewan ataupun dari tumbuhan. Asam ini adalah karbosilat dengan yang mempunyai rantai panjang dengan rumus itu COOH, di mana R-nya itu adalah rantai karbon yang jenuh. Untuk rantai karbon jenuh ini dia itu tidak mengandung ikatan rangkap. Kalau yang rantai karbon tidak jenuh, dia itu mengandung ikatan rangkap. Dan pada umumnya asam lemak itu mempunyai jumlah atom karbon yang genap. Pada gambar tersebut itu ada gambar asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh itu merupakan asam lemak yang semua ikatan rantai atom karbonnya itu adalah ikatan tunggal. Untuk yang asam lemak tak jenuh itu merupakan asam lemak yang mengandung setidaknya itu satu ikatan rangkap antara atom karbon lainnya. Untuk asam lemak itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Untuk asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal atom karbon. Contohnya itu ada asam butirat yaitu C4, asam kaproat C6, asam kaprilat C8, dan asam kaprat C10. Untuk sebaliknya, kalau asam lemak tidak jenuh itu, dia itu mengandung satu atau lebih ikatan rangkap. Untuk asam lemak tidak jenuh tunggal itu seperti asam palmitoleat dan asam oleat. Umumnya untuk asam lemak tidak jenuh tunggal ini, dia itu bentuknya cair dan banyak ditemukan pada lemak nabati ataupun hewani. Untuk asam lemak tak jenuh poli, dia itu memiliki lebih dari satu ikatan rangkap. Dengan contohnya yaitu ada asam linoleat yang dia itu tidak larut dalam air. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh dari asam lemak, di mana ada asam laurat dan asam palmitat. Kedua bahan tersebut yaitu merupakan tergolong dari asam lemak jenuh yang umumnya itu ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya itu berbentuk padat pada suhu ruangan. Untuk asam laurat dengan 12 atom C banyak terdapat dalam minyak kelapa dan minyak biji sawit, serta dia itu memiliki sifat antimikroba dan melembabkan. Untuk asam palmitat itu adalah asam lemak jenuh yang paling umum dengan 16 atom C dan dia itu juga tidak larut dalam air.
bersumber utamanya itu dari minyak sawit, daging, dan produk susu. Asam palmitat itu sering digunakan untuk memberikan tekstur keras pada sabun dan berbagai bahan tambahan makanan. Selanjutnya yaitu ada asam stearat atau asam oktadekanoat. Adalah asam lemak jenuh yang mudah diperoleh dari lemak hewani serta minyak masak, di mana wujud padat pada suhu ruangan mirip seperti lemak hewani padat low. Karena rantai karbonnya yang panjang, asam stearat hampir tidak larut dalam air, dan kelarutan ini berkurang seiring bertambah panjangnya rantai karbon dan asam lemak. Asam stearat banyak ditemukan secara alami dalam lemak hewan dan minyak nabati seperti minyak kelapa sawit, dan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengimulsi, pengental, pelembab, dan produk kosmetik, sabun tangan, dan lilin. Contoh asam lemak yang keempat yaitu ada asam linoleat, merupakan nutrisi esensial yang memiliki dua ikatan rangkap pada atom karbon ke-9 dan ke-12 dalam struktur gugus fungsional karbonil. Disebut asam lemak esensial karena tubuh itu tidak dapat memproduksinya sendiri. Asam lemak diperoleh dari biji kemiri, biji alpukat, buah naga, dan kacang walnut. Untuk menentukan bahwa suatu sampel atau suatu makanan itu mengandung lipid, kita itu dapat melakukan uji atau identifikasi lipid. Yang pertama yaitu ada uji kelarutan lipid. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut itu tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Untuk uji yang kedua yaitu ada uji saponifikasi, yaitu adalah proses pembuatan sabun yang umumnya adalah reaksi saponifikasi, di mana reaksi antara trigliserida dengan alkil membentuk sabun dan gliserol. Metode saponifikasi adalah beberapa cara, antara lain ada metode panas, melibatkan penggunaan panas yang menghasilkan sabun dan membebaskan gliserol. Tahap selanjutnya dilakukan pemisahan dengan penambahan garam. Kemudian akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan atas merupakan lapisan sabun yang tidak larut di dalam air garam, dan lapisan bawah yaitu mengandung gliserol, sedikit alkil, dan pengotor-pengotor dalam fase air. Metode dingin merupakan metode yang paling mudah untuk dilakukan karena tanpa disertai reaksi tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama polar. Pada gambar struktur tersebut, di mana gambar tersebut itu memiliki molekul trigliserida dengan 3 gugus ester, yaitu COO, yang menghubungkan gliserol dengan rantai panjang asam lemak, yaitu C19H39. Ketika direaksikan dengan NaOH, ikatan ester tersebut
dia itu akan terputus atau terhidrolisis. Setiap ikatan ester itu menghasilkan satu molekul sabun, sedangkan kerangka gliserolnya itu tetap utuh dan dilepaskannya itu sebagai gliserol bebas. Struktur sabun itu memiliki ujung polar, yaitu COO, Na, dan ekor nonpolar, yaitu rantai karbon panjang, sehingga dia dapat mengimulsi lemak. Untuk uji yang ketiga, yaitu ada uji ketidakjenuhan. Digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh dengan menggunakan reaksi iodin Hoopt. Reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah asam lemak, lalu warna kembali lagi ke warna awal kuning bening. Warna merah yang kembali pudar menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Warna merah muda yang hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh tidak mereduksi reaksi iod. Pada gambar struktur tersebut, di mana asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap karbon yaitu C rangkap C. Ikatan rangkap ini merupakan pusat reaktifnya. Ketika ditambahkan dengan iodin I2, atom iodin akan menambahkan diri ke ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya ini pada asam lemak jenuh ini, sehingga ikatan rangkap itu berubah menjadi ikatan tunggalnya. Jadi I-nya itu tadi, I2-nya, dia akan bergabung pada atom C, dan ikatan rangkap dari atom C ini dia itu akan putus. Akibatnya, struktur asam lemak ini dia itu menjadi lebih jenuh. Hilangnya warna merah coklat pada iodin menunjukkan bahwa iodin itu telah bereaksi. Nah, menandakan bahwa adanya ketidakjenuhan pada asam lemak. Untuk uji yang keempat, yaitu ada uji acrolein. Dalam uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak, menghasilkan aldehid akrilat atau acroleon. Uji dipanaskan setelah ditambahkan agen pendehidrasi yaitu KHSO4 yang akan menarik air. Maka bagian dari gliserol akan terhidrasi dalam bentuk aldehid tidak atau dikenal dengan acrolein yaitu CH2 rangkap CHCHO yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Pada gambar struktur tersebut, pada reaksi tersebut, di mana struktur gliserol itu memiliki 3 gugus hidroksil, yaitu OH. Nah, ketika gliserol ini dipanaskan, dia itu akan bereaksi dengan KHSO4 sebagai agen pendehidrasi. Nah, gliserol ini dia itu akan mengalami reaksi dehidrasi, yaitu pelepasan molekul air yang menjadi H2O. Akibatnya terbentuknya senyawa acrolein yang memiliki gugus aldehid yaitu CHO dan ikatan rangkap. Jadi ikatan acrolein ini yaitu adalah ikatan C rangkap O dan H. Nah, struktur inilah yang menyebabkan baunya itu menyengat seperti lemak terbakar dan munculnya asap putih.
Untuk uji selanjutnya yaitu ada uji sterol atau salkosi, merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol dilarutkan dengan klorofon anhidrat, lalu dengan volume yang sama ditambahkan dengan asam sulfat. Asam sulfat berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid. Apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka lapisan kolesterol di bagian atas menjadi berwarna merah dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluoresensi hijau. Pada struktur gambar tersebut, di mana struktur kolesterol itu memiliki inti steroid, yaitu memiliki 4 cincin karbon dengan 1 gugus OH. Nah, dalam reaksi Salkowitz ini, asam sulfat pekat menyebabkan dehidrasi dan perubahan cincin steroid, membentuk senyawa terkonjugasi seperti 3,5 kolestedian. Perubahan struktur ini menghasilkan warna merah pada lapisan atas dan fluoresensi hijau pada lapisan asam. Uji yang terakhir yaitu ada uji Lieberman, merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Prinsip ini adalah mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Sebanyak 10 tetes asam asetat dilarutkan ke dalam larutan kolesterol dan kloroform dari percobaan Salkosi. Setelah itu, asam sulfat pekat ditambahkan, tabung dikocok perlahan dan dibiarkan beberapa menit. Mekanisme yang terjadi dalam uji ini adalah ketika asam sulfat ditambahkan ke dalam campuran yang berisi kolesterol, maka molekul air akan berpindah dari gugus C3 kolesterol kemudian teredukasi membentuk 3,5 kolestediena. Produk ini dikonversi menjadi polimer yang mengandung kromofor yang menghasilkan warna hijau. Hijau ini menandakan hasil yang positif. Reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink kemudian menjadi biru ungu dan akhirnya menjadi hijau tua. Sekian penjelasan materi lipid dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.